Makanya kan ya Tuhan, saya ulangi lagi, Tuhan tidak untuk dicari tapi dirasakan keberadaan. Makanya ketika kita meditasi juga jangan mencari tapi merasakan. Meditasi jangan mencari. Tujuan ini juga merasakan, karena Tuhan itu semakin dicari semakin jauh. Loh, benar itu. Di dalam meditasi kita pikirannya kemana-mana mencari kan, ya semakin jauh. Sekarang gini Mas Dinos, tadi Mas Dinos mengatakan bahwa meditasi itu jangan mencari. Sebetulnya hakikat dari tujuan meditasi itu sebenarnya bagaimana sih Mas? Yaitu bisa mencapai tingkat kesadaran bahwa kita memahami dan menyadari keberadaan Tuhan itu tadi. Kalau kita sudah memahami keberadaan Tuhan, maka sifat Tuhan akan include di dalam diri kita. Nah, sifat Tuhan itu apa? Kasih. Nah, kasih menyebabkan apa dampaknya? Kedamaian. Ya wis toh. Kalau kita sudah damai, tenang, tentrem hatimu, damai, sejahtera. Nah, makanya dunia ini akan dijadikan seperti itu. Makanya terjadi satrio pinilih mau untuk membangkitkan spirit-spirit ini. Makanya di tahun ini mulai gencar masalah spiritualitas. Jadi ya namanya meditasi itu sebenarnya melatih tingkat kesadaran kita. Gunanya apa? Biar kita bisa merasakan keberadaan Tuhan. Kalau kita sudah merasakan keberadaan Tuhan, ya Tuhan include di dalam diri kita, mempunyai sifat-sifat seperti Tuhan. Sifat Tuhan itu apa? Lembut. Lembut itu diwujudkan dengan apa? Kasih. Ya wes, ya kayak lampu ini tadi loh, ya kan? Ya wujud tuh urip, hidup, ya kan? Makanya kan hono coroko, ya, doto itu artinya menyala. Itu bahasa Sanskerta kan hono. Hono itu ho no, anane ono sokora ono, adanya ada karena dari tidak ada. Coroko cipta rasa dan karsa, cipta rasa dan karsa, ya kan? Ibaratnya proton, neutron, elektron, Brahma, Wisnu, Siwa, ya kan ngono. Intelektual, spiritual, emosional kan ngono. Ini kan coroko ini sebenarnya konsep dari penciptaan, pemeliharaan dan peleburan. Makanya dibilang Tritunggal. Ya sebenarnya satu diwujudkan dalam sifat yang tiga sifat ini sebenarnya tunggal. Maka terciptalah adalah doto. Doto itu bahasa Sanskerta artinya adalah nyala, urip. Makanya di dalam energi keselarasan tiga unsur ini bisa menjadikan kehidupan. Urip, nyala, iya. Lah nyalanya itu bagaimana? Mau dinyalakan merah, hijau, ungu atau biru atau putih? Kan ngono. Nah, makanya kan gini. Gunanya kita mengolah diarani meditasi ibarat apa weningnya. Kan itu. Di dalam keheningan perenungan diarani heneng henung hening. Heneng kita merenung, diam heneng baru hening. Hening itu ibaratnya lebih mendalam lagi. Hening itu artinya merasakan apa yang semua yang ada di dalam organ tubuh kita, pikiran kita, rasa kita, emosional kita, kan ngono. Nah, kalau kita sudah bisa menselaraskan itu, ini akan lampu nih yang menyala ini yang awalnya redup jadi terang, awalnya merah menjadi hijau, ya majiki biniu, aura. Jiwa itu aura. Nah, aura itu ya cahaya gitu, Mas. Dan makanya kan hidup itu hasil apa yang jadi hasil spirit kita ya, yang dihasilkan apa ya, cahaya itu tadi. Kita menghasilkan cahaya apa gitu. Makanya kan setiap di dalam cakra itu kan ada cahaya merah, ya kan, jingga kan, kuning, terus majiku hijau, biru, ungu, nila, ungu, putih, kan ngono Mas. Nah, makanya kan ada level-levelnya. Mas ya, ini
terkait dengan meditasi. Ada statement yang mengatakan bahwa meditasi tidak boleh mencari ketenangan, karena kalau kita terlelap dalam ketenangan, jika dengar suara berisik akan menimbulkan kemarahan. Pandangan Mas Tinus bagaimana? Karena gini, mencari itu banyak jatuhnya karsa. Gitu. Makanya kan yang tak meditasi itu ketenangan kayak gini, jangan gini. Ini ya. Ini misalnya biar seimbang kita butuh apa? Ketenangan kan. Ya kan. Nah, kalau nggak tenang kan gini kan. Analoginya seperti itu. Ya kan loh. Nah, kita seperti membawa diri kita. Kalau kita sudah tenang, bisa menemukan titik yang namanya pusat dari, ya akhirnya ibarat ini batu ditumbuk-tumbuk itu seimbang. Jadi untuk melatih yaitu ya namanya spiritual ya kestabilan, keseimbangan, balance. Kalau kita sudah untuk mencapai balance itu ketenangan dulu. Kalau sudah tenang kan balance, ya kan, seimbang. Karena di dalam kehidupan ini penuh dengan goyangan, vibrasi. Nah, vibrasi kita kan banyak kan, dari faktornya kan banyak. Nah, untuk mencapai keseimbangan itu akhirnya apa? Tenang, seimbang, balance. Kalau sudah balance kan temukan kedamaian loh Mas, timbangan loh Mas, keadilan, ya kan? Kalau kita sudah menemukan keseimbangan kan terjadi keadilan di dalam diri kita. Nah, wes adil kan tentrem loh Mas. Ini banyak pakar dan ahli geologi, bahkan ahli astronomi mengatakan bahwa akan terjadi megatrust, Mas, dan kemungkinan untuk Nusantara, negara kita ini akan terjadi kemarau yang sangat panjang. Pandangan Mas Tinus bagaimana? Kan dulu saya pernah bilang, ya kan, dulu itu kan aku bilang gini, jadi kayak ada pergeseran medan magnet, ya kan, antara kutub utara dan kutub selatan. Nah, ini nanti mempengaruhi guncangan air samudra, ya kan. Nah, pecahnya kutub es, nah itu mengakibatkan pemanasan global. Nah, itu butuh proses beberapa tahun untuk pemulihan kembali. Tapi kan di Jawa kan masih beruntung, kan gitu. Karena apa? Di Jawa termasuk Nusantara itu termasuk daerah yang berkelimpahan air, kan ngono lah. Kehijauannya dari apa namanya, Nusantara dan Jawa ini khususnya itu kan juga luar biasa, nggak kayak di negara-negara lain kan gitu kan. Makanya kan leluhur kita ada bilang, yang dibilang itu kan sok bakale Cina Londo kari sak judul, Jawa kari separuh, kan gitu. Ya itu diambil, ya itu tadi ibaratnya separuh itu kan 50%. 50% itu tergolong adalah Asia Tenggara. Nah, sak judul itu dalam arti 2%. Cina Londo dari sak judul itu 2%. Jadi kumulatif dunia 5%, kan gitu. Makanya kan di dalam Bharatayuda Jaya binangun antara Kurawa dan Pandawa 5, Kurawa 100, perbandingannya adalah 5:100, kan gitu. Jadi ya ibaratnya 100 ya dari 5 gitu aja, 5% dari 100. Berarti intinya akan terjadi pengurangan manusia secara besar-besaran, Mas. Nah, makanya itu kan kita persiapkan sedini mungkin. Jangan terlalu berlarut-larut tergiur dalam kesenangan duniawi. Yang kesenangan duniawi memang mengenakkan, ya kan. Kita bisa ini, bisa itu, ya kan. Nah, itu malah kita kalau terlalu keduniawian, akhirnya kita menjauhkan dari sifat rasa bersyukur, kan gitu. Makanya kan ya lebih
lebih kita mengenal diri kita sendiri, karena zaman sekarang itu krisis identitas diri, akhirnya apa, krisis kemanusiaan, ya kan. Wong dosa ngarepe dhewe nggak peduli yang itu akanlah merugikan apa buat orang lain atau enggak, yang penting untung. Nah, sekarang agak gitu, lo gue kan ngono, ya kan. Ibaratnya wong Jawa ki wis akeh sifating jangan menungso kang ngumbar angkara murka, mung butuh nuruti karep, ya kan. Mung butuh nuruti karep, ya kan. Jadi wis ora memberikan sifat yang wis ninggalake rasa sejati nih. Rasa sejati ini dalam sudah meninggalkan jati dirinya. Jati dirinya adalah sebenarnya adalah Tuhan itu sendiri yang ada di dalam diri kita. Makanya ketika kita menemukan jati diri kita, maka kita akan menemukan Tuhan yang ada di dalam diri kita, ya kan. Identitas diri kita adalah Tuhan sebenarnya. Makanya kan di dalam sesi Jenar, yo engson kang jumeneng ana, ya Gusti engkang jumeneng ana ning jiwa ragaku. Makanya diarani orang Jawa bilang manunggaling kawula lan Gusti. Itu sebenarnya itu.